yang pada akhirnya akan berkreatif dalam mencoba menjadi seorang jurnalis. Nah, inti daripada Jadi yang mendasarkan Bapak ingin mengangkat tema perkuliahan hari ini yang berkaitan dengan tema kita Bapak? kebetulan pada pagi hari ini kita mengisi kegiatan kuliah umum, yaitu bersama saya sebagai pelaku jurnalis yang berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ya kan. Memang dengan tema yang diusung pada hari ini untuk generasi mahasiswa aktif dan kreatif dalam berkomunikasi. Memang saat ini eranya digital, kalian itu harus mengungkapkan. Mana mengungkapkan itu tidak harus melalui lisan, melainkan kalian bisa juga berkreatif melalui platform-platform yang sudah beredar di media sosial tentunya, ya kan. Kalau kalian belum mempunyai platform-platform yang ada gitu kan. Nah, tentunya dalam hal ini kegiatan ini mengasah, karena kalian mengambil mata kuliah jurnalistik. Nah, di sini kesempatan kalian bagaimana menjadi seorang jurnalis dan menulis sebuah berita yang baik dan benar, serta bagaimana juga menjadi jurnalis sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik begitu. Ada lagi? Berarti harapan Bapak tersendiri untuk mahasiswa yang mengikuti kuliah umum hari ini apa Pak? Ya, harapan saya mahasiswa yang ikut serta pada kegiatan hari ini bisa nantinya mengimplementasikan ke lapangan langsung, jangan hanya memakai teori-teori saja, tetapi membuktikan bahwa mata kuliah yang kalian ambil pada saat ini bisa kalian terapkan di lapangan. Tidak harus kalian bergabung kepada media, melainkan saat ini kalian juga bisa melalui konten-konten yang sudah ada. Misalnya kalau tadi ada juga yang sudah membuat konten, sudah dibuat aja seperti itu. Tinggal kalian kreatif, kan sesuai dengan mahasiswa aktif dan kreatif. Mahasiswa itu memang harus aktif, peka, kreatif itu wajib. Karena sekarang udah zamannya berkreatif. Nah, ini kesempatan kalian untuk bagaimana memanfaatkan digitalisasi. Jangan sampai digitalisasi ini kalian hanya sebagai penonton dan kalian hanya sebagai penikmat, tapi bukan pelaku. Kalau bisa kalian sebagai pelakunya, jangan hanya sebagai penonton dan penikmat. Kan kalian udah mengambil nih mata kuliahnya, tinggal kalian membuat kreatif untuk lebih aktif baik media sosial. Ingat, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang kalian pelajari. Jangan sampai tidak meng-cross-check terlebih dahulu, saring dulu berita-beritanya, ya kan. Jangan yang hoax kalian tampilkan kan? Karena kalau berkaitan dengan yang hoax itu ada undang-undangnya tersendiri, yaitu undang-undang ITE. Oke Pak, ini terkait untuk tips bagi kita semua, bagaimana sih cara Bapak bisa membangun relasi dan sampai Bapak bisa menjadi seperti sekarang ini? Relasi tentu ketika kita berada di lapangan itu akan terbentuk sendirinya. Ketika kalian aktif menjadi seorang jurnalis, dan itu akan mengikuti tersendirinya. Bagaimana bersentuhan langsung dengan seorang pemerintahan, seorang orang penting, ya kan? Di situ kan itulah kesempatan seorang jurnalis. Ketika kalian menjadi seorang jurnalis, karena kalian akan bertemu langsung, mau tidak mau, ketika kalian mengambil sebuah tema misalnya, ataupun mengambil semua angle dalam sebuah pemberitaan yang memang fokusnya kepada misalnya kepada dunia pendidikan, siapa yang kalian akan wawancari? Tentunya kepada Kadis, ya kan, kepala dinas pendidikan. Nah, itu kalian akan bersentuhan langsung. Nah, itu yang kita akan bangun nantinya. Nah, itu akan berjalan tersendirinya kalau kalian sudah berada di lapangan. Tidak hanya itu, jangankan hanya sekelas Bu Kadis tadi, sekelas kepolisian aja kalian bisa bertemu orang-orang penting. Presiden pun kalaupun datang, kalau kalian memang ada tugasnya, surat tugasnya dan ID card-nya semuanya lengkap dari perusahaan yang dikeluarkan, kalian juga bisa bertemu langsung, bukan hanya nonton di televisi, ya kan? Kan kalian menjadi seorang jurnalis nih, calon para jurnalis gitu. Ada pertanyaan lain? Itu Pak, untuk apa yang
kuliah umum ini dengan tema menuju generasi mahasiswa aktif dan kreatif dalam berkomunikasi, Pak. Ya, tujuan saya mengadakan kegiatan ini tentu tidak lain tidak bukan adalah untuk mengasah soft skill mahasiswa di luar kemampuan menjadi seorang guru. Karena seperti kita ketahui bahwa di dalam rangkaian mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu bukan hanya sekedar menjadi guru, tapi kita juga disiapkan untuk menjadi seorang penulis, entah itu penulis fiksi maupun penulis di bidang fakta itu sebagai seorang jurnalis. Nah, harapannya ketika selesai dari kuliah ini kalian juga siap di lapangan untuk berbagai bidang pekerjaan yang lain, contohnya seperti bidang jurnalis. Ya. Oh, baik Pak, sekali Pak. Ini kan eranya generasi Gen Z kan, eranya digitalisasi. Jadi untuk generasi muda, terutama generasi muda, apa yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi generasi Gen Z ke depannya untuk peluang-peluang usaha generasi muda di bidang konten kreator dan bidang digitalisasi apa kira-kira Pak? Ya tentunya dalam hal ini sebagai seorang Gen Z, generasi Gen Z, ya kan harus lebih aktif, peka terhadap hal ini. Jangan sampai hal ini menjadi seorang penonton, jangan sampai hal ini menjadi seorang penikmat. Siapa yang menghasilkan, siapa yang mengambil sebuah hasil daripada itu? Kan bukan kalian sebagai penonton, kalian sebagai penikmat. Yang menjadi penghasilan itu ya pembuat, pelaku, ya kan? Nggak mungkin sebagai penonton itu bisa mendapat penghasilan di situ, ya pelaku dong. Nah tentunya harapan saya dengan hal ini kepada Gen Z ini kita terhadap peka terhadap hal ini digitalisasi, karena mau tidak mau suka tidak suka yang namanya digitalisasi akan terus berkembang, baik secara detik, per jam maupun per hari itu akan berubah-ubah. Apalagi saat ini kan setahu saya yang lagi gencar-gencar adalah Facebook Pro, ya kan? Ini bukan hanya sekedar promosi, itu banyak konten-konten yang bisa menghasilkan, juga TikTok. Nah setelah intinya daripada itu, kalian itu tidak hanya mencari sebuah berita, kalian itu bagaimana membrandingkan diri kalian. Banyak kok artis-artis lewat media sosial, enggak? Tinggal kalian aja bagaimana peluang-peluang ini kalian itu aplikasikan. Kan kalian sudah belajar nih berkaitan dengan ada mata kuliahnya jurnalistik, itu momen-momen itu yang kalian harus ambil. Kalau mau kita terjun ke lapangan sama-sama gitu. Kita sama-sama membuat menjadi pelaku, jangan sampai ya menikmat terus jawabannya habis-habis. Berarti bisa menjadi menguntungkan diri kita sendiri. Iya. Apa kalau kita sebagai, saya udah hampir puluhan tahun bekerja seperti ini, Memanfaatkan lah ibaratnya. memanfaatkan ya digitalisasi. Tinggal kalau misalnya kalau sudah banyak follower apa segala macam, ya kan sekarang kan yang ditakuti apa? Hah? Follower, di mana banyak follower, di mana banyak view, nah, di situ kekuatan kalian. Ya, ini bukan nakut-nakutin, tapi hal itu kalau sudah viral, gimana? Iya. Nah, ini seperti, Powernya di situ. seperti berarti. kalian melihat mungkin di media-media sosial yang sudah beredar kan seperti itu. Gitu sih. Ya harapan saya sih, kalian harus berkolaborasi nih untuk menyatukan bagaimana hal ini menjadi besar. Jadi kan pelaksanaan hari ini bisa dikatakan nih berjalan dengan lancar. Apakah selanjutnya akan ada dilaksanakan kuliah umum lagi mengenai jurnalisme? Ya, kita melihat ke depan seperti apa, karena memang rencana kita selanjutnya itu, karena planning saya adalah bahwa intinya nanti ini bukan hanya sekedar habisnya di mata kuliah, Iya. tapi kita memang saya juga Membesarkan. bekerja sama dengan Pak Hasanuddin selaku jurnalis pencetak. Ya, kalian semua mahasiswa di mata kuliah ini bisa turut langsung andil dalam pelaksanaan langsung. Nah, seandainya di dalam beberapa kali pelaksanaan nanti kita membutuhkan kuliah umum, ya tidak ada salahnya kita adakan lagi kuliah umum nanti untuk menambah dan proses pengembangan diri lah semakin matang di dunia penulisan jurnalistik. Setelah ini apa ada Pak untuk membuka forum mengenai jurnalistik bagi mahasiswa untuk menyampaikan bakat-bakat yang dari Ya, planning ke depannya ya saya juga mengajak mahasiswa di Fakultas Jurnalistik, kita akan buat forumnya, ya mungkin bisa dalam bentuk unit atau komunitas jurnalis
agar dapat menampung atau memberitakan informasi seputar kampus maupun yang di luar kampus. Dan dengan tentunya bantuan media juga dari medianya Pak Hasanuddin yaitu Lintas News ya, kita bisa bekerja sama agar kalian juga bisa turun ikut dalam andil pemberitaan-pemberitaan yang dilaksanakan oleh media Lintas News. Halo, selamat siang. Siang. Boleh dong kakak-kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Maria Messi Puspitasari. Saya Ririn Kusumawadani. Nah, oke Kak, di hari ini kan kita sedang melakukan kegiatan kuliah umum bersama jurnalistik nih. Boleh dong kakak-kakak memberikan sedikit tanggapan tentang kegiatan hari ini? Tanggapan saya pada hari ini itu sangat berkesan bagi saya karena dengan adanya kuliah umum bersama jurnalis saya bisa menambah pengalaman dan dapat ilmu gimana sih cara menjadi jurnalis yang baik dan benar. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih kakak. Untuk kakak yang satu, boleh dong. Setelah saya belajar jurnalistik bersama, saya memiliki pemahaman yang dapat tentang bagaimana informasi dikumpulkan, diproses dan disajikan kepada publik. Dan di sini saya juga bisa belajar bagaimana menjadi penulis yang baik dalam menulis dan menyajikan berita yang akan kita siarkan. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya. Selamat siang. Siang, Boleh dong kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? saya Vivi Yuli Astuti. Nah, apa sih tanggapan kakak tentang kegiatan kita pada hari ini? Tanggapan saya pada kegiatan hari ini sangat senang karena setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, saya dapat memahami bagaimana cara menjadi jurnalistik yang baik dan benar. Oke, sekian, makasih kakak untuk waktunya. Sama.